Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ila hadrati jamil masyaikhina wa muallimina khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Lebih-lebih kita hari ini tepat 1 Januari 2023. Di awal tahun tentu harapan baik yang kita sematkan semalam pada saat orang menunggu pergantian tahun. Karena di tahun ini dan biasa setiap pergantian tahun banyak para peramal-peramal, para ahli nujum meramal, memprediksi apa yang akan datang dan apa yang akan terjadi. Dan sesungguhnya Islam tentunya tidak membenarkan hal itu, apalagi meyakini atas ramalan-ramalan yang akan terjadi. Barang siapa yang percaya terhadap para peramal, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang datang untuk mempercayainya, maka Rasulullah telah membebaskan dia tidak termasuk umat Rasul Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita jernihkan hati kita buang dan jangan takut atas ramalan-ramalan para peramal tentang setiap pergantian tahun yang katanya tahun ini suram, banyak musibah dan sebagainya. Saya kira itu adalah pendapat pribadi, asumsi yang sangat normatif dan biasa. Setiap tahun pasti ada bencana, kalau musim hujan ya banjir, tanah longsor. Saya kira itu hal yang wajar. Kemudian kalau Indonesia ya pasti ada gempa karena memang dekat laut, dan itu negara sehebat Jepang pun tidak bisa menghadapi banjir dan gempa. Jadi ramalan saya kira itu bukan ramalan tapi ya prediksi normatif yang biasa ada. Saya kira itu bukan kesaktian atau bukan kecerdasan spiritual, tapi siapapun bisa mengatakan. Maka sikapi biasa atas apa yang akan terjadi. Toh kalau memang iya dan ada, percayalah karena Allah itu sifatnya Allah adalah Rahman. Maka tugas kita adalah berdoa. La yaruddul qadha ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Dalam hadis la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maka dengan doa kita harus optimis. Dengan doa kita menggantungkan banyak harapan-harapan. Maka di sini kenapa ulama-ulama, para kiai itu ketika ada pergantian tahun, baik tahun Hijriyah yang kita sebut dengan tahun Qomari, ataupun pergantian tahun Syamsiyah atau nasional atau Masehi atau Syamsiyah, ini sangat menganjurkan untuk memperbanyak doa, memuja-muji Allah, dan tentunya melarang untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan malapetaka itu.
Percaya kalau dengan doa semua bisa berubah, karena memang tidak ada yang bisa merubah satu kondisi, satu keadaan, bahkan takdir Allah sekalipun, melainkan doa itu. Maka selazimnya pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, selalu Rasulullah itu menyontohkan dengan berdoa. Ada doa pergantian malam, doa pergantian siang, doa pergantian bulan, doa pergantian tahun. Semua telah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Agar apa? Kita dalam keadaan damai dalam tahun yang akan kita hadapi, dan keburukan di tahun yang telah lewat tidak akan terulang kembali. Ini adalah ajaran Islam, ajaran Rasul Muhammad SAW. Nah, tentang kondisi zaman saat ini ketika pergantian tahun diperingati sedemikian rupa meriah, bahkan tidak lupa mendatangkan panggung-panggung maksiat, panggung-panggung hiburan, bahkan tidak sedikit yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Disinilah ulama-ulama itu sangat berkepentingan untuk melarang, menghimbau, tidak demikian cara menghadapi pergantian tahun. Jangan seperti itu ketika menghadapi pergantian tahun. Karena ingatlah, permaksiatan yang diciptakan, dilakukan di setiap pergantian tahun, justru itulah yang mendatangkan malapetaka. Percayalah itu. Justru itulah yang mendatangkan malapetaka. Maka dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, juga Turmudi, hadisnya Hasan, diterangkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah lamma waqa'at banu Israila fil ma'ashi. Lama waqa'at lan ing dalem mongsone tumiba sapa Bani Israil fil ma'asi ing dalem maksiat, nahahum wus nglarang hum ing Bani Israil sapa ulama Bani Israil. Falam yantahu mongko ora padha lama waqat Bani Israil fil ma'asi nahahum sapa ulamahum falam yantahu mongko ora peduli sapa Bani Israil. Wajalasuhum mongko padha lelungguhan sapa ulama hum ing Bani Israil fil majalis ing dalam panggonane Bani Israil. Wa kaluhum lan padha make-lake sapa hum ing Bani Israil wasyarabahum. Maksudnya wa kalun padha mangan-mangan sapa ulama ing Bani Israil wasyarabuhum lan padha ngombe-ngombe sapa ulama ing Bani Israil. Wa daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Mongko mukul sinten Allah quluba ba'dhi atine sebagianing Bani Israil bi ba'dhin kelas sebagian. Wa la'anahum lan klaknati hum ing Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam ing atase lisane Dawud bin wa Isa bin Maryam dzalika ing mengkono kelakuan bima kelan perkara asau kang padha durhaka sapa Bani Israil. Wa kanulan ana sapa Bani Israil ku ya adadun kelewat wates. Nah, diterangkan bahwa Rasulullah pernah bersabda ketika Bani Israil mendapatkan malapetaka, mendapatkan musibah besar, dapat bencana alam atas maksiat-maksiat mereka, sementara ulamanya sudah melarangnya. Ulama berarti ulama dalam pengertian dulu itu ahli. Orang-orang yang punya keahlian disebut ulama maka idza Banu Israil ya ulama idza Nasara ulama Jadi orang-orang yang ahli di bidangnya itu namanya ulama. Nah, kata ulama sekarang adalah warasatul anbiya. Jadi kata ulama sebelum Rasulullah itu adalah ahli-ahli. Kata ulama setelah Rasulullah adalah warasatul anbiya. Al-alim al-ilmu fiddin, orang yang menguasai ilmu agama, ya, yang memahami Quran hadis sebagai warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya.
Al ulama bisa bimakna ar-rasyikhuna fil ilmu, orang yang mendalami ilmu. Bisa bimakna orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama. Nah, makalah kata ulama sebelum Rasulullah bimakna pakar-pakarnya, ahli-ahlinya. Nah, ketika Bani Israel melakukan permaksiatan, pergantian tahun diperingati sedemikian rupa, mendatangkan permaksiatan, hiburan, ya, joget bersama, minum minuman keras dan lain sebagainya. Ulama-ulamanya sudah melarang, tapi tidak tidak diperdulikan. Sampai ulama ini mendekati ke Bani Israel, duduk bersama, makan bersama, minum bersama, juga tidak direwes, tidak diperdulikan. Sehingga Allah menghancurkan mereka mendapat malapetaka. Sehingga Bani Israel itu dilaknat melalui Nabi Dawud, Nabi Isa bin Maryam atas kesombongan, permaksiatan, euforia dalam pergantian tahun, permaksiatan yang diciptakan, minuman keras dan lain sebagainya. Ya, kemudian hal-hal yang tentunya dilarang oleh agama dan mereka sangat melampaui batas, keterlaluan. Maka fajalasa Rasulullah, kemudian Rasulullah duduk wakana mutakian, kemudian beliau duduk sambil lenden begitu. Faqala, kemudian berkata Rasul, la walladzi nafsi biyadi, tidak demi zat yang diriku dalam kuasanya, hatta tak turuhum alal haqqa atro, harusnya dia dilarang sampai mereka itu manut ikut dalam kebaikan. Sehingga Rasulullah itu menyikapi kejadian Bani Israel yang dihancurkan Allah atas permaksiatan yang dia ciptakan, sementara ulama sudah mengingatkan, wis rembukan, tapi tidak juga dipedulikan. Kemudian Nabi seolah-olah la walladzi nafsi biyadi, tidak demi zat yang diriku dalam kuasanya, harusnya dia dipaksa sampai dia mengikuti kebenaran. Harusnya dia diingatkan secara keras, jangan sampai melakukan, kalau ingin peringatan silahkan, tapi jangan permaksiatan yang dibesarkan, jangan permaksiatan yang dipertontonkan, jangan hal-hal yang tidak pantas, karena itu sangat mengundang murka Allah. Karena permaksiatan yang dipertontonkan itulah yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon maaf terkadang di tengah masyarakat kita itu ketika menyikapi kebahagiaan itu berlebihan. Ketika menyikapi momen penting itu berlebihan. Contoh momen bersih desa yang disebut dengan sodakoh bumi, bimakna sodakoh abulan umi, sodakoh untuk bapak ibu, bimakna sodakoh dari hasil bumi untuk bapak ibu yang dulu membuka desa itu, yang berjuang di desa itu. Artinya ini adalah niat baik warga bangsa dalam memberi penghargaan pada pahlawan-pahlawannya dengan berdoa, membuat satu kenduri. Ya, sedekahan kan kenduri itu, sodakoh. Nah, jadi berawal dari satu kebaikan, kemudian euforianya dimasukkanlah unsur-unsur hiburan yang berlebihan. Kalau orang dulu paling wayang itu kan kearifan lokal yang menceritakan sejarah untuk mendongeng. Banyak falsafah hidup yang bisa didapatkan dalam pegelaran wayang itu. Dan nyaris tidak ada permaksiatan kalau wayang. Karena apa? Dalangna duduk khusuk khidmat menghadap pada wayang-wayang itu. Kemudian nayogonya duduk dengan hikmah menabuh gamelan-gamelannya. Sindenya duduk berjajar, ya itu.
Kemudian menceritakan satu cerita, entah itu wayang Ramayana atau apa itu wayang apa yang satu Ramayana dan Mahabharata, terserah itu. Atau yang sudah modifikasi. Ada namanya wayang Petruk Bangun Kayangan, itu wayang modifikasi itu namanya. Menceritakan ini satu tokoh, jadi memasukkan unsur fiksi dalam cerita wayang itu agar ada ada petuah, ada falsafah hidup. Esif Petruk bangun kayangan ning desa Karang Kedampel gitu ya. Itu kan filosofinya ini ada seorang tokoh baru yang bukan siapa-siapa ingin membangun tempat ibadah untuk menggapai surga. Nah, bangun musola, masjid itu atau kebaikan pas pondok pesantren majelis talim itu pasti lakonnya adalah Petruk bangun kayangan. Itu falsafah hidup. Sehingga orang itu dari kisah ini mendapat inspirasi banyak, pitutur luhur dari dongeng-dongeng ini, dari kisah-kisah ini. Belum nanti tentang tentang kisahnya kelompok Pandowo dan Kurawa, ini sesimbolan ini orang baik dan orang buruk, nafsul amarah dan nafsul sufiyah yang selalu perang Brontoyuda Jaya Binangun. Ada nama Arjuna adalah pengharapan kami, Janaka adalah Janaka. Banyak filosofi. Dan itu sah-sah saja karena tinggalan para ulama dulu untuk mendakwah memang. Tapi di zaman sekarang ketika euforianya orang sedekah bumi nanti mendatangkan seluruh hiburan didatangkan, bahkan yang inti adalah wayang yang dulu untuk pitutur luhur dihilangkan, sehingga masyarakat cenderung itu bebas ya, hiburan modern cenderung minum, mabuk, perjudian, perkelahian, pertengkaran. Terus apa manfaatnya selain kecuali hanya itu mendatangkan murka Allah? Maka lihatlah setelah acara sedekah bumi bersih desa, yang ada bukan kemakmuran, bukan kesejahteraan, tapi malapetaka, banjir, banjir bandang, gunung meletus, panen tidak jadi, musibah pagebluk. Karena apa? Pada saat harus berdoa, mereka nodai dengan permaksiatan. Ya terkadang ya dipaksakan ada pengajian, lumayan lah. Ya kalau ndak wayang ya pengajian, dan intinya ada mitutur luhuri lah, itu cara orang dulu mendakwai rakyatnya. Ya, satu. Ketika pergantian tahun, orang dulu duduk khidmah ngajak muridnya, yang punya murid ngajak komunitas berdoa, namanya tirakatan. Tirakatan di pergantian tahun. Namanya tirakat itu riyadhah. Riyadhah itu ya ndak makan, ndak minum, ngopi pun tidak, meneng berdoa, tirakat berdoa agar di pergantian tahun nanti tidak berjalan mulus keburukan, kemalangan, musibah yang terjadi di tahun 2002 tidak terulang lagi di 2003. Orang dulu begitu. Orang kuno itu aku rungono nih, kata-kata guru-guru kita begitu. Jadi orang-orang dulu baik tahun Hijriyah ataupun tahun Masihiyah, kan keduanya juga tahunnya Allah ya. Kalau Hijriyah itu rumus penghitungannya menggunakan peredaran rembulan. Kalau nasional atau Masehi, rumus menggunakan perputaran matahari. Yang matahari rembulan itu semua adalah alat hitungnya Allah. Allah menciptakan matahari gibi adadat sinin. Allah menciptakan rembulan gediaan gitu kanggo pepadang dan untuk mencari waktu. Ya, jadi semua, dan rembulan matahari berjalan di porosnya. Ketika rembulan berputar, dia 1 bulan sudah sampai.
Ketika matahari 1 tahun kembali ke manzilahnya. Yaitu wasyamsu tajril mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Semua akan berjalan pada tempatnya, tidak akan bertabrakan. Semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beribadah, rembulan beribadah dengan caranya, matahari dengan caranya, dan semuanya tunduk pada ketentuan Allah dan akan kembali setia seperti halnya malam dan siang, dia setia akan silih berganti. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kemudian mengadakan perayaan pergantian tahun sebegitu hebohnya, bahkan mubazir ya, berapa juta, puluh juta, ratus juta itu yang dibakar untuk ritual kembang api itu. Ya senang sih, tapi harus ketika ditinjau dari sudut pandang agama, hal itu adalah hal yang kesia-siaan, mubazir itu. Walaupun senang melihatnya, senang karena orang bahagia kan kita juga senang juga, mereka bahagia ya. Ini tinjauan agama. Senang ya senang, karena melihat orang senang kan kita harus senang. Kalau mereka senang ya senang. Cuma kesenangan itu jangan sampai menimbulkan atau menjadikan permaksiatan, menciptakan permaksiatan. Ya, kenapa permaksiatan? Ketika ada panggung-panggung hiburan yang identik dengan minuman keras dan sebagainya, maka andaikan ada panggung-panggung pentas, ya harus ada yang bermanfaat. Datangkan ustadz untuk memberi nasihat, datangkan kiai untuk berdoa, kan bagus. Tapi kalau hanya panggung gembira, menggembira tok tanpa panggung nasihat dan doa, buat apa? Nah, sehingga bukannya Allah senang terhadap hal ini, tapi justru itulah yang mengundang malapetaka, musibah di mana-mana. Seperti orang Bani Israel itu, kenapa Allah menghancurkan mereka? Kenapa Allah memberi kepada mereka musibah? Karena mereka melampaui batas ketika menyikapi segala sesuatu. Apa kita ingin bangsa ini juga begitu? Maka ketika momen sedekah bumi, tahun baru, apalagi khol, ini yang lebih mengerikan. Khol juga di format sedimen. Khol itu memperingati setahun sekali mendoakan orang mati. Ini desainnya khol ini, Masya Allah, ini luar biasa, keterlaluan. Mereka keterlaluan. Maka bukan keberkahan, tapi malah petaka. Dan ini la walladzi nafsi biyadihi hatta tadruhum alal haqqi atra. Harusnya dia dipaksa sampai mereka ikut. Ini Rasulullah itu sampai bersumpah-sumpah, iku nek dijar-jarno iku remek kok bro, kira-kira ngono. Demi Allah coba jarno, kudu dilarang iku. Nah, atau ya diislamkanlah, dibaikkan, dikandani, dinasihati agar bikin acara sing membawa kemanfaatan. Silahkan bikin panggung, ada hiburannya dikit ya. Kalau ada yang sopan gitu ya, diimbau yang baik, perbanyak doa. Undangkan ustadz kon gundian ceramah begitu ya. Kelak karena ini PPK sudah dibuka, nanti bikin panggung silahkan ngelumpuk bareng, tapi temanya berdoa, doa awal tahun, doa akhir tahun. Nah, top tuh itu. Atau muhasabah di akhir tahun, atau refleksi diri, atau apa, atau tirakatan. Tapi intinya ya berdoa. Karena dengan doa ini akan merubah segala sesuatunya. Nah, maka kita jangan sampai seperti orang-orang dulu yang dihancurkan Allah karena permaksiatan. Hadis selanjutnya, An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala ayughayyiru alai wala yughayyiruna illa asabamullah minhu biiqabin qabla ayyamutu. Saya terjemahkan saja. Rasulullah bersabda, keterangan dari Jarir bin Abdillah, saya mendengar Rasulullah bersabda, ketika ada seorang laki-laki, mamin rajulin ora ana wong lanang, ora ana teka wong lanang, tidak ada dari lelaki dari suatu kaum yang melakukan permaksiatan. Kemudian
kita mampu untuk merubahnya permaksiatan itu, dan kita tidak merubahnya, ila asobahumullahu minhu biiqabin qabla ayamutu, maka kita akan mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mendapatkan siksa sebelum kita mati. Na'udzubillah, rawahu Abu Dawud. Jadi tugas kita kalau kita melihat permaksiatan itu merubah. Yojo. Maka Nabi lah sampai walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku dalam kuasa, harusnya dia dipaksa sampai dia itu meninggalkan dan manut. Karena ketika ada kita kalau melihat satu permaksiatan di suatu kaum, kemudian kita sebetulnya mampu merubahnya, kok kita tidak merubahnya, maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah, kita akan mendapatkan siksa qabla ayyamutu, sebelum kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum orang-orang dimatikan karena mereka tidak mau merubah permaksiatan itu, maka kita mendapat iqab terlebih dahulu. Resiko itu bisa hukuman, bisa sanksi, bisa apa macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Berarti jangan membiarkan permaksiatan. Kalau memang kita lihat, rubah dengan cara apa yang kita mampu. Kalau mampu dengan fisik, kalau dengan ucapan, kalau ya doalah. Doa. Jangan sampai kita itu mendiamkan, ya, nasihati, ajak dalam kebaikan. Karena ketika terjadi musibah itu yang kena semuanya, bukan hanya satu orang yang melakukan. Dalam riwayat lain Abu Dawud, sami'tu Rasulullah ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala ayyughayyaru thumma la yughayyaru illa yushiku al yu'ammahumullahu minhul bil iqab. Tidaklah suatu kaum yang melakukan suatu permaksiatan kemudian harusnya dilarang, tapi tidak dilarang. Mereka harusnya mampu merubah dan tidak merubah. Tiada lain kecuali Allah akan apa? Mengenakan semua musibah pada mereka, semua tanpa terkecuali. Ya, semua. Hanya sekelompok komunitas orang yang bermaksiat terang-terangan nenggone alun-alun atau tempat terbuka. Karena ulamanya pada diam, nanti kalau ada musibah ulamanya pun kena. Loh, maka harusnya dirubah sedemikian rupa ulama. Maka dari sini mungkin kenapa ada, mohon maaf, ada aja kelompok sebangsa FPI mungkin kan penerjemahannya, pemaknannya mungkin demikian. Ya harus saya rubah nih, kalau enggak nih bikin baik, kalau baik no repot. Nah, kemudian mereka menggunakan cara mereka. Nah, sebetulnya karena mereka berani dengan tangannya. Nah, kita kayak berani ya dengan lesan lah, ya sebagian ya kadang-kadang mau yudhuh bitutur. Enggak ya doa-doa lah, tapi jangan pernah setuju atas itu. Dan harus merubah sedemikian rupa, mengingatkan sedemikian rupa, mengajak sedemikian rupa agar meninggalkan permaksiatan-maksiatan itu untuk menuju benar. Atau dirubah dengan cara baik. Contohnya tadi, ya silahkan bikin panggung kelompok, ayo bareng-bareng kelompok, tapi bikin sholawatan. Atau hiburan silahkan, tapi sisihkan mau'idhah, sisihkan zikir, sisi zikir bersama, doa bersama, sedekah bersama. Uang yang untuk beli kembang api itu untuk sedekah saja, sedekahin. Jadi udan duit, nah, bukan udan kembang api, tapi udan duit diniatkan sedekah. Wah itu keren itu ya. Jadi pergantian tahun baru dengan nibake duit 1 miliar dipun woponggo kroyokan, wih keren gitu. Atau gantinya air mancur. Nah, ini satu pemikiran atau satu wacana. Ketika dilaksanakan ya bagus ya. Jadi ya gitu. Ini kira-kira mari kita sikapi pergantian tahun justru dengan harus banyak berdoa ya. Semoga kebaikan di tahun ini nyata berpihak pada kita, keberkahan dan semakin berkah, kesehatan semakin sehat, rezeki semakin banyak, barokah ya, dan kemalangan, keburukan, sakit, derita tidak akan terulang kembali. Insya Allah semua akan damai, semua akan diberi rahmat Allah. Syarat ketika kita tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi yang maksiat terang-terangan itu harus dihilangkan dan harus diingatkan.
Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung pagi ini masih ada beberapa menit lagi. Anda bisa masuk melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan pagi ini lewat 0295385877. Dan fanspage Radio Pas FM 42, kami live menggunakan audio visual pagi ini. Yang sudah bergabung telepon di 3858877 coba kami terima. Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Pak? Ini dari Pak Kastubi Kertosono. Monggo Pak Kastubi. Ini kan Pak Ustadz, soalnya kejadian masalah musibah. Ini kan ada kebablasan yang Cianjur. Nah, tentunya kan musibahnya kan disebabkan dari olah tingkah manusia yang istilahnya melanggar dari hukum syara. Jadi musibah kok mengenai dengan semua orang, Pak Ustadz. Di situ kan ada orang yang baik-baik dan orang soleh-soleh. Kenapa dia bisa kena musibah? Allah kan Maha tahu. Kalau dicocokkan dengan Al-Quran, sama yang sekolah darotin soraya kan tidak cocok. Itu bagaimana Ustaz? Coba minta keterangan dari Pak Ustaz bagaimana pandangan ini. Amal supaya bisa didengarkan oleh banyak orang di rakyat kami. Karena orang yang soleh-soleh juga kena semua. Sekitar pendapat saya tidak ada salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. pertama, soleh tok itu tidak cukup. Ya soleh ya harus bermanfaat. Kalau hanya soleh, kita duduk di rumah tidur gak kemana-mana, itu solih. Tapi itu tidak berguna. Kesolehan harus berguna. Maka orang solih yang tidak amar ma'ruf itu pasti kena azab. Orang solih berkewajiban amar ma'ruf, ngajak kebaikan dan nahi munkar. Maka seperti hadis tadi yang kita baca, kenapa? Ya, dalam hadis Nabi, sampai Nabi itu menyikapi ulamanya Bani Israel dulu sudah mengingatkan, tapi itu saja. Nabi akhirnya demi Allah dia harusnya dipaksa sampai anut. Sampai begitu. Maka kenapa umat Nabi lebih ngeri lagi nanti? Ketika bermaksiat, ketika permaksiatan itu dibiarkan, sementara kita harusnya mampu dan tidak merubah. Itu ketika justru disitulah laknat Allah akan di kemana-manakan, akan disumrambahkan, akan semakin menjalar kemana-mana, termasuk orang solih itu sendiri. Maka orang solih justru harus bermanfaat dengan kesolihannya, dengan memberi efek manfaat ngajak-ngajak kebaikan dan melarang keburukan. Karena solih saja tidak cukup, harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu yang banyak bermanfaatnya. Kalau dia hanya solih untuk dirinya sendiri tidak baik itu. Jadi solih ya manfaat. Jadi dia baik juga harus untuk orang lain juga menerima kebaikan dia, bukan hanya baik untuk dirinya, nang omah terus, ngibadah terus, tapi gak mikir tonggo, gak mikir bolo, gak mau amar ma'ruf nahi munkar, kandan-kandan ya gak mau, itu ya baik tapi tidak manfaat, dan itu tidak bernilai di hadapan Allah, sedikit nilainya, karena dia hanya baik untuk dirinya. Lah orang yang baik kan ya baik untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak. Nah, disinilah kenapa orang baik ketika dapat lihat maksiat jangan diam. Ya, jangan diam. Hadisnya tadi, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi tsumma yaqdiruna ala yughayyaru tsumma la yughayyaru illa yushiku ayyu ammahumullahu minhu bil iqab. Ketika permaksiatan nyata kemudian sebetulnya bisa merubah tapi tidak mau merubah. Sebetulnya mampu merubah tapi tidak mau merubah. Sebetulnya bisa memberi nasihat tapi tidak mau memberi nasihat. Sebetulnya bisa berdoa tidak berdoa. Maka justru musibah itu akan dikemana-manakan. Artinya semua akan kena dampak dari permaksiatan itu. Baik yang solih ataupun yang salah. Ayat sing jenengan baca itu untuk kelak di akhirat. Fama ya'mal mithqala dzarratin itu untuk akhirat. So,
Jadi kebaikan kita di dunia sekecil apapun di akhirat akan dibalas Allah dengan surga. Kejahatan sekecil apapun di dunia ini kelak akan mendapatkan siksa di hadapan Allah. Nah, tentang di dunia ini ada tanggung jawab bersama, maka kita namanya ra'iyah, rakyat. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu ra'iyah, orang yang bertanggung jawab atas apa yang kita buat. Ketika sudah berkumpul nama masyarakat musyarakah, orang yang sepakat hidup bersama, itu punya tanggung jawab bersama. Dan maka jangan biarkan di pojok sana ada orang yang bermaksiat. Ingatkan. Jangan hanya solih tok, mulang ngaji tok, gak gelem kandan-kandan sing do mabuk kae. Ya, jadi jangan hanya sholat adzan ning masjid tok, iko ana wong dadu ki kandhani. Jangan hanya ngimami ning masjid tok ke lho ana adu jago ke lho lokke. Ngono lho maksudnya niku. Sehingga nanti kalau ada permaksiatan, ada musibah itu enggak kemana-mana. Ingatkan, bro, bener iku duit-duitmu dhewe, awakmu dhewe, tapi nek masih nek gunung meledos mati kabeh, bro. Ono gitu. Itu kenapa harus amal ma'ruf? Ya begitu. Terkadang anak muda kalau masalah buat lo. Ini uang gua, ini badan gua, nek mabuk ya awakku dhewe nuksep aku dhewe. Ya bener bro, tapi nek musibah mbokmu melok mati kata dia. Mbokmu melok mati, pakmu melok kena. Aku ya tunggale aku mau, mlok tak kandhani gitu. Nah, itu kenapa harus amar ma'ruf. Maka harus mengingatkan, dan itu sekuat tenaga mengingatkannya. Dengan kemampuan, dengan domainnya masing-masing. In ro'a munkaron, ya ketika kita melihat kemunkaran ya rubah dengan tangan, ora arek kalau mampu, atau kekuasaan namanya, kekuasaan. Petinggi bikin perdes, larangan mabuk minum di kampung ini. Nah, nek mabuk denda 1 miliar. Mantep. Duit kok gitu minuman meneh. Malah kacau ya. Untuk menyejarahkan rakyat. Bikin perdes sih Pak Petinggi, Pak RT gitu. Perdes RT. Peraturan desa ya dilarang. Larangan bagi warga judi ya, Masya. Tapi pemerintah kita sebetulnya tidak harus masing-masing. Sudah ada perda-perda, namanya perda-perda semacam itu sudah ada. Tinggal menjalankan. Cuma kalau perda kan yang awal itu Satpol PP kan. Nah kalau Satpol PP tidak ada kan mereka bebas berarti. Nah kalau perdes itu kan Limnas bisa, Hansip desa bisa kan. Nah Hansipin nanti mau dah itu. Nah maka sulit kan kalau terlalu birokratif itu. Maka ayo kembali kepada tiap orang, kulukum, tiap kalian ya harus mau ngajak-ngajak kebaikan, larang-larang keburukan. Lebih-lebih orang-orang solih ini jangan diam. Orang solih yang diam itu disebut setan budek. Setan yang budek, setan budek. Kalau orang solih hanya diam wiridan tok, artinya hanya memikir dirinya, sementing mlebu swarga, itu dianggap setan budek. Orang-orang ulama-ulama kalau hanya diam saja disebut setan budek. Yang disebut ulama ya harus berani kandan-kandan, mau'idhah tugasnya, tausiah memang tugasnya. Tupoksinya begitu, domainnya dia memang tausiah. Alah kiai kula menyangkem tok lho pancen tugas niku. Tugasnya ulama itu memang pitutur luhur, watawasaw bil haq. Kalau watawasaw bil haq itu tugasnya semua orang. Kita itu untuk watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, untuk tausiah, saling mengingatkan, saling pesan baik. Tapi tugasnya orang tua itu mau'idhah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu, berarti ini siapa? Orang yang ahli, para pakar agama, ulama, ustadz. Ajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara bijak dan mau'idhatil hasanah. Tugas kita ngajak-ngajak, kandan-kandan. Walau ngene ya Kanjeng Nabi uswahnya. Contohnya Rasulullah, ulama iki pasukane sing ngajak-ngajak, makelare lah. Ulama iki makelare,
bosnya, leadernya itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow, iku kelakuane ngene yo nek panjen menungso iku yo kelakuane padha yo elek apik. Yang sempurna maka laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Uswahnya di Rasulullah. Leadernya Rasulullah, pemimpinnya ya, kemudian idolanya Rasulullah, contohnya Rasulullah. Ulama-ulama ini, mohon maaf bahasanya maklar-maklari, sales-sales. Nah, iya Rasulullah. Jenis sales maklar itu ya kalau di terminal itu ya, padi, marang. Ya renyah ngono. Wis wong bisnya bagus, full AC, full karaoke lah begitu tuh. Supaya menarik itu. Nah itu tugas ulama. Ulama harus kadang-kadang karo nyanyi-nyanyi, karo macam-macam. Tapi itu baru amar ma'ruf. Lah nahi munkar ono bid'ah jago yo kon men le jagone yuk do sate wae yuk. Nah gitu. Aja didusake, nyoh tak dhuwit nyoh. Nah begitu. Ada orang dak duwe yo mandek-mandek ayo do nyembelih wedhus wae. Ayo kelompokno wedhuse duwite gitu wedhus ki sate. Ayo nahi munkar ya. Jadi orang alim, orang solih yang mendiamkan permaksiatan disebut setan budek gitu namanya. Berarti setan budek serano ganggune. Nah, itu maka harus amar ma'ruf nahi munkar sebatas atau sesuai dengan kadar kemampuan, sesuai dengan domainnya masing-masing gitu. Baik Kiai, kita sudah di penghujung acara. Sebelum closing mohon doanya ya. Hanya hidayah Allah yang mampu membimbing kita mendapatkan ilmu, dan dengan bertambahnya hidayah itu ilmu kita akan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan merefleksi diri. Andikan tahun kemarin kita belum solih, maka tahun ini harus lebih solih. Solat kita yang masih buruk, semoga tahun ini lebih baik, dan amal-amal yang lainnya terjangkau semua, terlaksana semua, tentu dengan niat yang baik, ketulusan hanya mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab hadis targhib wa tarhib insya Allah bisa Anda simak setiap hari Ahad Mitra Pas dari pukul 5 hingga pukul 7. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Terima kasih. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.